Halo, perkenalkan saya Andreas Kuncoro Adi Nugroho dengan NPM 220711788. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alun-alun kidul. Alun-alun kidul itu sendiri merupakan alun-alun sisi selatan Keraton Yogyakarta yang berukuran 150 kali 150 meter dan dikelilingi oleh tembok setinggi 2 meter. Alun-alun kidul ini memiliki 5 jalan keluar yang melambangkan 5 panca indera manusia. Fungsi utama dari alun-alun kidul ini adalah sebagai tempat latihan para prajurit istana dan juga sebagai tempat sultan untuk memeriksa pasukan. Di tengah alun-alun kidul ini terdapat 2 pohon beringin besar yang disebut ringin wok. Dalam bahasa Jawa, wok merupakan kependekan dari brewok yang berarti janggut. Pohon-pohon ini memiliki makna tinggi dan merupakan atribut properti karena sumbu filosofi melewati celah di antara kedua pohon ini. Alun-alun kidul ini memiliki peran yang penting dalam ritual pemakaman sultan. Sebagai titik keberangkatan jenazah sultan ke makam Imogiri dengan melewati 2 pohon beringin sebagai bagian dari upacara pemakaman di sepanjang sumbu filosofi selatan. Bentuk alun-alun kidul itu sendiri dimaksudkan untuk mencerminkan karakter pribadi dan batin yang berarti pula untuk menandakan dunia metafisik. Alun-alun kidul ini beralamat di Jalan Gading Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tepatnya, alun-alun kidul ini berada di selatan Keraton Yogyakarta dan di utara Plengkung Nirbaya Gading. Informasi yang telah kami sampaikan tadi, kami dapat dari salah satu papan informasi yang berada di alun-alun kidul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, saya Albertus Gilardino dengan PM 220711814. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi masalah. Ketika kami mengunjungi alun-alun kidul, kami menemukan beberapa masalah di sana. Yang pertama, papan pengumuman yang tidak digunakan dengan maksimal. Yang kedua, kurangnya pencahayaan di setiap sudut alun-alun kidul. Yang ketiga, masih terdapat banyak tempat sampah yang masih berantakan. Yang keempat, kondisi tiap sudut alun-alun kidul yang kurang terawat dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir, terdapat gawang dan besi yang berserakan yang dapat mengganggu para pengunjung alun-alun kidul. Dari sekian banyak masalah yang ada di alun-alun kidul, kami berfokus pada 2 masalah, yaitu masalah sampah dan papan pengumuman atau informasi. Yang menurut kami, kedua hal tersebut masih bisa diatasi dan dikembangkan supaya alun-alun kidul menjadi lebih baik. Oke, yang pertama adalah masalah sampah. Sampah merupakan masalah yang paling banyak ditemui di alun-alun kidul. Hampir di setiap sudut alun-alun kidul, kami dapat menemukan sampah yang berserakan, seperti di tepi jalan, di pinggir alun-alun, di sudut alun-alun, bahkan di tengah alun-alun kidul yang terdapat pohon beringin. Kami juga dapat menemukan sampah di sana. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mempunyai solusi, yaitu menyediakan, menambah, dan melakukan penataan tempat sampah yang lebih rapi di setiap bagian alun-alun kidul, seperti di pinggir alun-alun, di tempat jualan, dan di tengah alun-alun. Kami memiliki desain khusus untuk tempat sampah di alun-alun kidul. Tempat sampah tersebut terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, tempat sampah khusus untuk sampah organik. Yang kedua, tempat sampah khusus untuk sampah anorganik. Dan ketiga, tempat sampah khusus untuk sampah B3 atau sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Ketiga tempat sampah tersebut akan tersebar secara merata di seluruh alun-alun kidul, sehingga para pengunjung dan penjual tidak perlu bingung
atau harus mencari tempat di mana ketika mereka ingin membuang sampah di alun-alun kidul, karena sudah terdapat banyak tempat sampah yang menarik dan memudahkan mereka untuk memilah sampah yang harus dibuangnya ketika berada di alun-alun kidul. Kemudian, masalah tentang papan pengumuman atau informasi akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Yusuf Budianto dengan NPM 2207 11791. Aku di sini akan menjelaskan masalah dan solusi mengenai papan pengumuman informasi. Mengapa kami mengambil papan pengumuman informasi ini menjadi masalah yang kita ambil? Karena kami melihat masalah ini bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menarik saat kita sedang berkunjung ke alun-alun kidul Jogja, dan kita kembangkan lagi menjadi yang lebih bagus. Jadi saat kami observasi ke alun-alun kidul Jogja, papan pengumuman informasinya itu tidak digunakan dengan baik, dan seperti tidak pernah digunakan. Keadaannya itu terabaikan, walaupun mungkin ya satu atau dua informasi yang ada di sana, yang terpampang di sana. Kami ingin merubahnya itu menjadi sesuatu yang baru yang belum ada di daerah alun-alun kidul Jogja. Tetapi saat kita merubahnya, kita tidak merubah estetika dari alun-alun kidul itu. Kami memiliki solusi untuk menyelesaikan ini. Jadi kami ingin merombak papan pengumuman ini yang bersifat non-digital ini dengan menggunakan papan kaca dan diisi dengan kertas atau koran sebagai informasi, menjadi papan digital dengan layar LED yang efisien dan lebih elegan. Mengapa kami memilih mengubah menjadi papan digital? Karena kita tahu sendiri, sekarang sudah zamannya teknologi maju yang berkembang pesat, dan pastinya kita tidak akan menyia-nyiakan teknologi yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah, contohnya pada papan digital yang ada di alun-alun kidul ini. Papan digital ini juga lebih menarik perhatian orang dibanding yang tidak non-digital. Maksudnya seperti apa? Misal, coba bayangkan Anda saat pergi ke alun-alun kidul. Pastinya kalau misal di situ ada papan digital, pandangan Anda akan teralihkan langsung ke papan digital itu, dan Anda bisa melihat banyak hal yang akan disediakan di papan digital tersebut. Kami ingin mengisi papan digital itu dengan banyak hal, misalnya seperti informasi-informasi seputar alun-alun kidul, informasi mengenai kota Yogyakarta, dari mulai makanannya ataupun tempat wisata ataupun budaya dan lainnya. Di papan ini kita juga bisa memberi iklan yang tentunya sangat memberi cuan bagi yang mengelola untuk papan iklan ini. Tentunya bisa disewa untuk mengiklankan sesuatu, produk-produk sesuatu ataupun yang lainnya. Nanti dananya bisa dipakai untuk kebutuhan perawatan alun-alun kidul itu sendiri. Jadi dananya sudah terambil dari papan iklan tersebut, jadi lebih berguna. Papan digital ini pasti punya masalah sendiri, yang pastinya tentang keamanannya. Papan digital kami memiliki
layar dengan tahan cuaca yang kering maupun basah, jadi aman saat hujan ataupun pada panas terik matahari yang menyengat. Layarnya juga cerah, jadi saat siang hari bisa dilihat dengan mata, jadi tidak gelap layarnya. Papan digital ini juga punya sistem keamanan sendiri. Di saat papan ini rusak atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, papan ini akan mengirim sinyal bahaya, dan mungkin polisi atau keamanan siap untuk mendatangi alun-alun Kidul. Jadi pelaku segera ditangkap. Kami juga memiliki desain papan iklan dengan bodi yang kecil dan tidak terlalu besar, supaya kalau terlalu besar jadi menghilangkan estetika dari alun-alun Kidul itu sendiri. Jadi kami rasa kami menaruh dengan tidak terlalu besar, dan kami mungkin cocok ditaruh di sudut-sudut alun-alun Kidul. Kami yakin dengan adanya papan digital ini sangat membantu masyarakat, khususnya sekitar alun-alun Kidul. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang alun-alun Kidul. Semoga membantu banyak masyarakat ke depannya. Terima kasih.